Assalamualaikum Pak Norman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gini Pak Norman, ada waktu untuk kita bincang-bincang sebentar. Ada Pak, silakan aja. Nampaknya serius sekali Bapaknya, ada masalah apa di sekolah nih Pak. Biasalah, namanya kita sebagai guru, ada kewajiban kita sebagai pendidik untuk memajukan pendidikan, juga untuk menjadikan anak-anak itu bisa mencapai cita-cita dan tujuannya. Kita motivasi, kita dorong dan sebagainya. Cuma ada sedikit kendala-kendala itu seperti yang disampaikan ibu pengawas kita di kegiatan kita kan. Anak-anak sudah kelas 6 sudah mau tamat, masih ada yang belum bisa sholat. Apalagi kelas-kelas lain itu, kelas 6 aja masih ada yang belum bisa sholat. Mungkin bisa kita bicarakan untuk solusi biar bagaimana kita tangani anak-anak yang bisa sholat ini ada perkembangan gitu Pak. Jadi Pak Iwan, setiap permasalahan yang ada apabila kita diskusikan, kita cari solusi jalan keluarnya, tentu masalah rumit apapun bisa kita selesaikan Pak Iwan. Kira-kira yang menjadi tujuan utama Pak Iwan pada pertemuan kita hari ini kira-kira apa Pak Iwan? Ya tujuannya biar tidak jadi beban kita gitu. Kita guru agama, anak-anak tamat sekolah belum bisa sholat, otomatis kan beban. Jadi untuk mengurangi beban, jadi kalau anak-anak gitu udah tamat SD udah bisa sholat, berarti kan tanggung jawab kita sebagai guru sudah bisa kita pertanggungjawabkan gitu Pak. Iya betul Pak. Kalau di rumah menjadi tanggung jawab orang tua yang mengasuh. Tapi kalau di sekolah ya sudah jelas kita yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, perhatian kita terhadap belajar mereka, kemudian bagaimana ibadah mereka. Di sekolah kan ada kegiatan sholat duha Pak ya, sholat duha, sholat zuhur. Nah, itu kan mulai kelihatan Pak ya. Ya itulah, kalau di sekolah ini permasalahannya ya itu tadi. Kalau untuk jam belajar, waktu yang disediakan sekolah itu untuk praktek itu kan terbatas. Nah, untuk di Iya jam Pak. belajar, karena kita biasanya kan ngejar materi nih, ngejar materi yang ada di buku paket, buku teks itu bagaimana terpenuhi anak-anak waktu apa namanya tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi untuk sholat sendiri mungkin ya nggak begitu kita perhatikan sebagai guru gitu. Dan kemungkinan juga di permasalahan di rumah juga, anak-anak ini kan dorongan dari orang tuanya untuk sholat ini mungkin masih anak-anak, kemungkinan kan dorongan dari orang tuanya sholat ini mungkin ya tidak begitu maksimal. Jadi anak-anak ini masih meninggalkan ataupun sholat cuma maghrib isya saja kan. Dan banyak bacaan dan gerakan mereka ini yang belum tepat. Nah itu permasalahannya. Jadi sekolah cuma bisa seperti itu di kegiatan luar jam pelajaran seperti tadi sholat duha atau latihan Sholat lain zuhur gitu. berjamaah. Ya begitu Pak. Ya. Pak, tadi kan masih ada mungkin banyak siswa yang tidak mengerjakan sholat di rumah. Tentunya kan ada kira-kira penyebabnya gitu ya. Apa kira-kira penyebab menurut Bapak? Ya penyebabnya banyak faktor. Ya di sekolah juga untuk materi sholat ini juga terbatas. Kemudian motivasi dari orang tua juga berpengaruh. Kemudian di tempat ngaji juga, setelah saya
tanyakan sama guru ngajinya, mereka lebih fokus kepada baca Iqra, baca juz amma, baca Quran. Kalau untuk sholat ini memang belum begitu difokuskan juga gitu, sama seperti di sekolah begitu Pak. Kemudian Pak Iwan, apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk membantu mereka untuk sholat lebih giat ataupun lebih rajin lagi? Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah dipanggil orang tuanya, atau yang mengasuhnya, kakaknya atau abangnya? Sejauh ini siapa Pak yang kira yang Bapak panggil? Kalau untuk penyelesaiannya yang udah dibuat ya selain praktek sholat itu pun di sela jam belajar, misalnya di materi setiap materi itu diusahakan setiap akhir pelajaran itu dibuat praktek untuk 1-2 orang gitu kan, kemudian nanti seminggu kemudian 1-2 orang. Nah, kemudian selain itu ya motivasi bagaimana pentingnya sholat, dijelaskan anak-anak kan, bagaimana pentingnya sholat, bagaimana kalau kita tinggalkan sholat, dan tujuan kita juga Allah ciptakan hidupkan kita itu ya belum begitu maksimal hasilnya memang yang saya rasakan. Kemudian kalau untuk orang tua itu saya ada buat buku apa namanya itu, semacam buku kontrol ataupun bimbingan. Ketika bimbingan itu kan saya tulis semua hasilnya itu, kemudian hasilnya itu saya bukukan, saya cetak, kemudian saya serahkan ke anak-anak untuk dikoreksi sama orang tua. Kemudian ya ada catatan di situ agar orang tua juga memotivasi anaknya biar lebih giat lagi untuk melaksanakan sholatnya. Jangan sekedar sholat itu cuma maghrib aja atau isya aja atau subuh aja, karena rata-rata kan paling banyak mereka cuma 3 waktu itu pun nggak semua itu Pak. Jadi ya belum maksimal lah, belum optimal. Belum maksimal. Tapi dengan lembaran kontrol yang Bapak Iwan buat, bisa dilihat oleh orang tuanya langsung Pak ya. Ya kalau artinya dengan adanya lembar kontrol tersebut, orang tuanya kan bisa lebih fokus lagi untuk membimbingnya selain di sekolah Pak ya. Ya diharapkan seperti itu Pak, karena kalau kita di kampung, apalagi daerah-daerah macam kami itu daerah sulit ya, terpencil ya, orang mereka itu hari-hari itu kan kegiatan mereka untuk mencari nafkah itu waktunya sangat berharga. Jadi solusinya seperti itu, karena tidak begitu masalahnya terlalu urgen, jadi ya saya buat catatan, buat laporan untuk dikoreksi oleh orang tua murid masing-masing gitu Pak. Ya, wah ini bagus sekali tuh Pak ya dengan adanya lembaran kontrol. Kemudian Pak, kira-kira langkah praktis yang Bapak buat ataupun yang bisa mulai dilaksanakan dalam program ini kira-kira apa Pak? Langkah praktisnya? Iya, ya langkah-langkah praktis lain yang bisa saya usahakan itu ya seperti apa ya? Untuk buat panduan kalau kita dulu belajar wudhu itu kan ada pakai gambar semacam poster gitu. Ya. Jadi saya cari poster-poster itu pakai Canva, kemudian cetak, bagikan. Nah ini cara wudhu, ini cara sholat, ini gerakan sholat. Bahkan bacaan-bacaannya juga saya buat itu kan seperti itu. Kemudian latihan tadi, kemudian ada juga nanti ditampilkan video-video untuk apa itu, pernah saya buat tuh video-video tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat yang benar gitu. Nah, itu alternatif tadi. Kemudian mungkin ada juga poster-poster Pak ya di kelas, poster gambar sholat, cara berwudu, apa tempelkan di dinding, artinya untuk memotivasi mereka supaya dapat melihat, wah jadi selama ini wudhu saya mungkin kurang tepat dengan melihat ada poster, gambar, selain yang Bapak tampilkan mulai dari video. Mungkin ada Pak ya? Ya. Kalau untuk itu mungkin belum ada, tapi ini suatu masukan juga dari Bapak buat saya. Karena apa?
Ya namanya sekolah kecil yang gitu. muridnya nggak banyak ini kan biayanya sedikit. Kalau kita Ya. berharap dari biaya sekolah itu ya karena operasionalnya juga besar, kita nggak bisa berharap banyak. Tapi paling tidak saya berusaha dengan dengan buat dengan kata HPS seperti itu ya, walaupun nggak ditempel, paling tidak murid itu ada sebagian seorang satu dan itu harus disimpan dijaga gitu Pak. Cuman Iya. tadi yang Bapak sampaikan itu termasuk masukan solusi juga untuk saya. Jadi dibeli, ditempel di kelas gitu ya, memperindah ruangan juga itu Pak. Bener Pak idenya. Eh, memang sudah bagus yang Bapak buat. Akan tetapi begini Pak Iwan, untuk program yang sangat mulia ini, Saulan kan program mulia, ya Pak ya. Ya betul. Tentunya Bapak ada bekerja sama pihak-pihak yang Bapak ajak untuk berkolaborasi. Kira-kira ada Pak, siapa Pak Iwan? Kalau kolaborasi itu pasti, karena kita apapun ceritanya kita nggak bisa kerja sendiri, karena di sekolah itu kita ada tim, ada kepala sekolah, ada dewan guru lain, ada guru mapel, ada guru kelas, ada penjaga sekolah dan sebagainya. Ya kita usahakan semua terlibat untuk kolaborasi, ya termasuk wali kelas ya. Itu wali kelas ini biasanya per mereka ini saya minta bantu itu untuk bacaan ya, bacaan-bacaan semacam yang wajib seperti tahiyat, Fatihah, itu saya minta untuk mereka ini tolong di hari-hari itu diluangkan waktu lah di jam terakhir atau di jam awal itu untuk diulang, dibaca, diulang gitu, biar anak-anak ini terbiasa menghafal, lebih mudah ingat. Karena kan guru kelas ini waktu di kelasnya itu dia dari 6 hari itu 6 hari penuh. Kalau kita kan di satu kelas itu dalam seminggu cuma 1 hari nggak penuh gitu. Makanya bantuan mereka ini cukup, dan kepala sekolah juga ya kita minta bantuan mungkin kalau seperti tadi, kalau ada dana bisa untuk sarana prasarana penunjang gitu kan. Nah, penjaga sekolah juga kita minta bantu bagaimana kebersihan ruangan. Jadi kalau kita praktek pun ruangannya bersih gitu. Banyaklah hal yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat begitu Pak. Ya, berarti mendukung semua Pak ya, stakeholder di sekolah, Iya. baik rekan sejawat, baik kepala sekolah, baik orang tua murid, semua mendukung Pak ya. Kira-kira ada Pak menjadi kendala setelah berkolaborasi tadi? Ya kalau namanya kendala ya pasti ada kan. Kendala-kendala itu ya seperti kawan-kawan mungkin karena banyaknya materi mungkin dia belum bisa tiap hari bantu kita, ataupun mungkin dia lupa segala macam kan. Nah, itu termasuk kendala-kendala walaupun tidak begitu tidak begitu mempengaruhi ya, kendalanya tidak mempengaruhi ya. Cuman dengan orang tua lah, mungkin dengan orang tua ini kalaupun kita pendekatan dengan orang tua ini kan butuh satu pendekatan yang kekeluargaan. Jangan sampai orang tua juga merasa tersinggung. Kenapa? Kita takutkan nanti kita sarankan dia untuk anaknya bisa sholat, dia ngerasa nggak sholat, dia marah sama kita. Ini perlu dipertimbangkan juga kan, karena kita nggak tahu ini si orang tua ini memang orang yang sholat apa enggak gitu kan. Makanya ya kendala-kendala seperti itulah mungkin yang kita pertimbangkan Pak. Oh itu Pak ya, kendala-kendala kecil aja Pak ya. Ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak untuk bisa memastikan program yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik dan lancar? Ya di situ seperti tadi untuk bisa memastikan itu ya saya biasanya membuat panduan itu sistematis. Nah, panduan sistematis itu sehingga bisa diketahui mana yang belum bisa dilakukan ataupun kurang baik untuk dilakukan sesuatu tersebut. Jadi orang tua ini nggak bisa, dia bisa milih mana yang terpenting aja untuk dilakukan perbaikan gitu. Jadi pastinya program ini dibuat sesederhana mungkin sehingga lebih mudah dijalankan oleh kita dengan guru dan dengan wali murid. Dan juga umpan balik ya, itu yang pasti. Begitu Pak. Kemudian Pak, kapan
rencana memulai semua kegiatan ini? Untuk rencana sebagian yang udah berlaku kan, udah berlanjut. Sebelum materi coaching ini juga ada di ini di CGP, saya udah berusaha buat. Kemudian ada program-program yang belum dibuat itu ya mungkin secepatnya dalam minggu-minggu depan mungkin sudah harus jalan gitu Pak. Berarti program yang Bapak buat dari sebelum CGP memang sudah ada Pak ya? Ya baru juga, maksudnya sebelum ini materi coaching di CGP ya, sebelum materi kita sekarang seperti itu. Iya. Kemudian Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalankan program pembelajaran tentang sholat ini untuk murid? Bagaimana perasaan Bapak? Ya perasaan saya optimis lah ya, optimis. Kenapa? Karena kita perlu umpan balik ya, dengan umpan balik itu kita bisa membuat program itu di mana kekurangan, kesalahan bisa kita perbaiki. Jadi ya optimis, pastinya program bisa berjalan semaksimal mungkin, hasilnya seperti yang kita harapkan gitu Pak. Dan saya senang karena banyak juga orang yang bisa membantu, dan program kita coaching juga bisa bisa menjadikan solusi tambahan, pengalaman, berbagi pengalaman segala macam untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kemudian Pak, apa saja yang sudah berjalan dengan baik dalam proses ini Pak? Yang sudah berjalan itu ya tadi proses menghafal ya, proses menghafal bacaan-bacaan mana-mana yang belum bisa itu disesuaikan per siswanya ya, sesuaikan. Kalau misalnya siswa itu belum bisanya di bacaan ruku, fokuskan ke situ. Tapi kalau dia belum bisa banyak ya kita fokuskan ke tahiyatnya dulu karena itu yang wajib gitu. Itu yang sudah berjalan lah, yang sudah ada berjalan. Kemudian untuk gerakan-gerakan ya, karena kalau gerakan ini kan penting itu, seperti kalau ruku nggak lempang juga bukan ruku namanya, sujud juga kalau itu sampai ujung kaki itu kan kita periksa itu ujung kaki, telapak tangan, hadap tangan, termasuk sentuhnya wajah ke sajadah itu juga perlu diperhatikan Pak, seperti itu. Nah Pak Iwan, dari semua kegiatan ini kira-kira yang lebih ditingkatkan lagi kira-kira apa yang Bapak inginkan, yang tuh lebih ditingkatkan dalam waktu dekat ini? Yang perlu ditingkatkan itu yaitu pengawasannya lah ya, praktek yang diawasi. Karena kalau dia udah kita latih nggak praktek juga ya sama juga, yang ada hasilnya biasa hilang semua ya. Pengawasan orang tua juga lah, biar kita buat catatan itu agar orang tuanya juga mengawasi. Jadi apa yang sudah didapatkan ini dipraktekkan gitu. Jadi jangan ada hafal udah bisa nggak dikerjakan sholatnya, itu ya nggak dapat juga gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Kemudian Pak Iwan, itu kan ide yang sangat baik yang Bapak sebutkan tadi. Apakah ada pendekatan lain yang ingin dicoba di kelas? Kira-kira apa itu? Pendekatan lain ya? Iya. Mungkin pendekatan lain bisa kita buat kelompok-kelompok anak-anak itu untuk mengerjakan praktek-praktek sholat bersama, semacam latihan gitu ya. Jadi kan kalau dia bersama, biasanya itu kalau bersama yang nggak bisa itu jadi bisa, karena ada kawan yang bisa itu bisa sedikit di ujung, kawan yang nggak bisa di ujung bisa dapat dari kawan yang di ujung. Ada kawan yang nggak bisa di pangkal, ada kawan yang nggak bisa dipangkal, ada yang bisa gitu. Biasanya kalau kita buat berkelompok gitu, anak-anak jadi bisa gitu, baca itu jadi bisa. Nah, seperti itu Pak.
Ya, karena mendengar temannya baca Ya, dengan gerakan temannya, dia kan mengikut, yang nggak bisa jadi bisa Pak Iwan ya ya. gitu. Kemudian Pak Iwan, untuk memastikan ini rencana ini berjalan dengan baik, siapa kira-kira yang dilibatkan? Yang lebih apa namanya, yang lebih berperan kali? Ya gini, kalau kalau tadi wali kelas juga kita kita ajak untuk apa namanya, untuk membimbing. Ya wali kelas ini kita usahakan juga memantau. Jadi nggak kita aja memantau. Apalagi wali-wali kelas itu yang memang dia itu tinggalnya itu, guru-guru itu tinggalnya di kampung itu. Jadi selain dia dipantau kita orang tuanya, jadi wali kelas ini ada juga sebagian itu guru ngajinya kan. Nah, itu saya minta bantu untuk memantaunya juga gitu. Jadi selain mereka mengajarkan, mereka juga memantau agar anak-anak juga bisa eh, apa namanya, semangat semangat termotivasi untuk melaksanakan sholat tadi, dan terus belajar Nah, mana-mana yang belum bisa gitu Pak. iya Pak. Bagaimana Pak Iwan untuk mengukur keberhasilan program yang sudah Bapak jalankan ini? Ya, kalau untuk mengukur gini, karena apa ya, kalau kita guru mungkin agak sulit ya, karena kegiatan sholat ini kan biasanya di rumah. Jadi kalau untuk mengukurnya ini ya kita ini buat penilaian penilaian harian kelas, kemudian penilaian ini kita laporkan ke orang tua. Orang tua ini mengoreksinya gitu, mengoreksinya semacam angket ataupun apa, laporan itu mengoreksinya apakah yang kita buat ini ada perkembangan, ada perubahan, ada peningkatan gitu. Nah, keberhasilannya. Jadi orang tua lah kita kita libatkan. Nah, Berarti orang tua ikut mendampingi Pak ya ya, untuk melihat dari buku ya tadi untuk ya. mengukurnya tadi dengan apa tadi, Iya. dengan penilaian harian. Dengan penilaian harian kita buat laporan ke orang tua, sehingga orang tua tadi kasih umpan balik. Jadi kita dapatlah seberapa jauh udah tingkat kepintaran kebisaan anak ini untuk bacaan gerakan sholat dan melaksanakan sholatnya gitu Pak. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Iwan, kira-kira ada langkah konkret yang akan diambil ke depan berdasarkan refleksi ini? Langkah konkret ya. Iya. Langkah konkretnya saya rasa dengan observasi lah. Buat observasi kepada orang tua, kemudian buat panduan, menyusun panduan, mengukur, mengatur jadwal latihannya. Nah, inilah langkah-langkah konkretnya, yaitu dengan observasi untuk orang tua, buat panduan untuk murid-muridnya, kemudian mengatur jadwal. Nah, kalau kalau tadi kita kan belum ada jadwalnya gitu kan, masih kita buat, tapi jadwal ini kita pastikan agar tetap berjalan gitu, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu Pak, dengan membuat kelompok-kelompok tadi. Ya. Baik Pak Iwan, setelah kita mengadakan diskusi, berbincang-bincang pada sore yang berbahagia ini, menurut Pak Iwan bagaimana perasaan Pak Iwan? Ya menurut saya ya, kalau perasaan kita ketika kita ada kendala, kemudian ada orang yang bisa ngasih solusi, mau dengar curhat, itu biasanya biasanya lega gitu ya, lega. Lega. ah Long saya Pak. ya itu udah pasti lega, bebannya terasa ringan. Kemudian tercerahkan gitu, jadi udah paham apa yang bisa kita lakukan nanti, kemudian solusi-solusi dan ketika ada kendala gitu Pak mungkin. Ya. Jadi menurut Pak Iwan kira-kira ada lagi permasalahan tentang masalah sholat ini yang perlu kita diskusi lagi pada sore ini? Untuk kali ini saya rasa berhubung kita mungkin Bapak juga kesibukan,
Mungkin ini sudah sangat membantu Pak. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Kemungkinan nanti masa-masa yang akan datang nanti kita bisa bincangkan lagi kendala-kendala lain untuk mendapatkan solusi yang lebih baik itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga saya Pak. Artinya untuk sama-sama kita saling belajar Pak ya, menangani masalah siswa kita, semoga agar lebih baik ke depannya Pak. Saya pun senang diajak untuk berdiskusi seperti ini Pak. Mungkin itu aja Pak ya. Ya begitu, terima kasih Pak. Kita